Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai tugas isu aktual pembelajaran biologi. Adapun mata kuliah isu aktual pembelajaran biologi dirancang untuk membantu mahasiswa pendidikan biologi dalam memahami berbagai permasalahan, tantangan, dan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan biologi. Adapun tugas pertama pada mata kuliah isu aktual pembelajaran biologi yaitu mencari isu aktual LKPD pembelajaran biologi. Isu yang pertama yaitu literasi sains rendah dikarenakan LKPD konvensional hanya prosedural. Solusinya yaitu guru perlu merancang LKPD yang kontekstual dan perlu adanya pelatihan guru yang berfokus pada pengembangan LKPD berbasis literasi sains di sekolah. Isu yang kedua yaitu minim inquiry lesson dikarenakan jarang melatih investigasi ilmiah. Solusinya yaitu guru sebaiknya merancang LKPD yang mendorong siswa untuk investigasi ilmiah. Isu yang ketiga yaitu kebutuhan LKPD STEM, guru terbatas dalam media digital. Solusinya yaitu guru diberi pelatihan khusus terkait pendekatan STEM dalam pembelajaran biologi. Isu yang keempat yaitu berpikir kritis rendah, dikarenakan LKPD hanya fokus hafalan, bukan analisis. Solusinya yaitu LKPD dirancang berdasarkan permasalahan nyata dan guru perlu mengintegrasikan kegiatan analisis. Dan isu yang terakhir yaitu kurang diferensiatif. Solusinya yaitu guru perlu menyusun LKPD dengan variasi tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan siswa. Dengan demikian, LKPD tidak hanya sebagai lembar latihan, melainkan berkembang menjadi instrumen yang interaktif, kontekstual, dan inovatif pada pembelajaran biologi. Selanjutnya, pada tugas kedua, mata kuliah isu aktual pembelajaran biologi, kami mendapat tugas yaitu menyusun instrumen observasi perangkat guru. Jadi, kelompok kami mendapat perangkat ajar yaitu LKPD. Nah, saat penyusunan instrumen observasi perangkat guru ini yaitu LKPD, kami ada membuat beberapa aspek. Yaitu yang pertama ada aspek kelayakan isi dan materi. Di sini terdapat 4 indikator bisa kita lihat di dalam tabel. Kemudian yang kedua ada aspek konstruksi atau penyajian. Terdapat 4 indikator juga. Kemudian yang ketiga ada aspek bahasa dan kebahasaan. Ini terdapat 3 indikator. Kemudian yang keempat ada aspek desain atau tampilan visual. Di sini terdapat 4 indikator. Kemudian yang kelima ada aspek kepraktisan dan daya tarik. Di aspek ini terdapat 4 indikator. Kemudian yang terakhir ada aspek keterpaduan dengan asesmen. Di sini terdapat 3 indikator. Jadi aspek-aspek inilah yang akan kami gunakan dalam mengobservasi perangkat guru tadi, terutama pada perangkat LKPD. Tugas selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk menilai perencanaan pembelajaran guru dari standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2025 atau Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Artinya, tugas ini bertujuan untuk melihat apakah guru mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang seharusnya dicapai oleh siswa. Setiap aspek di dalamnya penting karena menunjukkan kualitas pendidikan yang ingin dicapai. Aspek keimanan memastikan pembelajaran menumbuhkan nilai moral dan spiritual. Aspek kewarganegaraan menanamkan identitas, toleransi, dan nilai Pancasila. Penalaran kritis penting untuk melatih siswa berpikir ilmiah dan memecahkan masalah. Kreativitas dan kolaborasi membantu siswa menghasilkan ide baru dan bekerja sama. Kemandirian menilai apakah siswa diarahkan untuk mengatur proses belajarnya sendiri. Aspek kesehatan memastikan pembelajaran aman, nyaman, dan mendukung kesejahteraan. Terakhir, aspek komunikasi untuk melatih kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik. Tujuan tugas ini adalah untuk melatih memahami standar kompetensi lulusan, menilai kualitas perencanaan pembelajaran, serta mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, pada tugas keempat, kami melakukan penilaian perangkat ajar guru yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan bahan ajar berdasarkan 4 standar. Pada bagian standar isi, kami menilai 8 aspek yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan standar isi, perangkat ajar guru memperoleh persentase 66,30% yang termasuk kategori cukup. Artinya, perangkat ajar sudah memenuhi beberapa aspek yang telah ditentukan. Hanya saja perlu penguatan literasi, integrasi isu global, dan penerapan konteks lokal pada perangkat ajar tersebut. Nah, berdasarkan standar proses, perangkat pembelajaran dinilai sangat baik dengan memperoleh persentase 94%. Namun, pada bagian refleksi guru masih perlu diperbaiki karena belum disertai analisis dan evaluasi bersama rekan sejawat. Berdasarkan standar penilaian, perangkat ajar memperoleh persentase 60,15% yang termasuk kategori cukup. Namun, masih belum ada kisi-kisi soal, rubrik penilaian, instrumen sikap, serta dokumentasi penilaian dan tindak lanjut. Kemudian, pada standar yang keempat yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, skor rekapitulasi mencapai 84% dengan kategori baik.
Hal ini menunjukkan nilai dan karakter sudah tergambar pada perangkat ajar, namun masih perlu dilakukan penguatan lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kami melakukan observasi untuk standar proses yang dinilai melalui video praktik PPG Guru SMA mata pelajaran biologi. Proses observasi dilakukan dengan memperhatikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi yang dilakukan oleh guru. Berdasarkan hasil pengamatan, guru telah menunjukkan kemampuan mengelola kelas, menyampaikan materi dengan jelas, serta memberikan umpan balik yang sesuai kepada peserta didik. Cara mengajar juga sudah sangat jelas dan seluruh materi dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa. Jadi, selama 1 semester mempelajari mata kuliah ini, kami dapat memahami isu-isu aktual pembelajaran biologi dengan menganalisis media, LKPD, strategi pembelajaran, dan asesmen. Kemudian, kami juga menyusun instrumen observasi berdasarkan kriteria dan standar nasional pendidikan, lalu menerapkannya dalam observasi perangkat pembelajaran, sehingga dapat mempersiapkan kami sebagai calon pendidik biologi yang profesional di masa yang akan datang.